Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putri. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pemanfaatan media sosial TikTok dalam membangun personal branding, studi kasus pada kreator TikTok Bondol JPY. Pembahasan hari ini adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Media sosial TikTok merupakan salah satu media sosial yang sedang terkenal di masyarakat dengan memiliki fitur yang membedakan dari media sosial lainnya. TikTok adalah media yang memberikan hiburan kepada masyarakat dengan menyajikan video pendek yang berdurasi selama 15 detik hingga 3 menit. Hal yang membedakan TikTok dengan media sosial lainnya adalah distribusi konten yang pendekatannya berbeda dengan media sosial lainnya. TikTok menggunakan algoritma dari video yang ditonton oleh pengguna sebagai acuan rekomendasi video yang akan ditampilkan di For You page, melainkan dari media sosial lainnya di mana hubungan antara pengguna mempunyai peran yang besar dalam distribusi konten. Dalam aplikasi TikTok, seseorang yang membuat dan mengunggah konten video di TikTok dinamakan sebagai kreator TikTok. Dalam jenis konten entertainment dengan gaya komedi, terdapat seorang kreator TikTok yang bernama Bondol dengan jumlah followers 589.000 yang kontennya memparodikan dirinya sebagai seorang ibu-ibu atau perempuan. Rivaldi Pratama atau yang lebih dikenal dengan Bondol merupakan salah satu kreator TikTok yang menggunakan gaya komedi memparodikan menjadi artis. Bondol dengan gayanya yang komedi sangat menghibur followersnya dan viewersnya. Di dalam video tersebut, Bondol membuat konten nostalgia, pose foto ala yang hits di era 2000-an, dipadukan dengan dance dan musik. Memparodikan diri dengan pose alay dan membuat slogan takut banget loh, membentuk personal branding agar bisa membedakan dirinya dengan kreator-kreator lainnya di media sosial TikTok. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kreator TikTok sangat beragam dalam jenis konten atau genrenya. Bondol merupakan salah satu kreator TikTok dengan jenis konten komedi di mana personal brandingnya sangat konsisten sehingga jumlah followersnya terus meningkat. Maka dari itu, peneliti terdorong untuk menyusun penelitian mengenai manfaat media sosial TikTok dalam mengandung personal branding. Selanjutnya, fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus untuk meneliti apakah media sosial TikTok bermanfaat dalam membangun personal branding Bondol. Tujuan penelitian untuk mengetahui langkah yang dilakukan Bondol dalam membentuk karakter untuk personal branding di platform media sosial TikTok. Dan untuk mengetahui bagaimana Bondol membangun personal branding di media sosial TikTok. Selanjutnya, manfaat penelitian untuk akademis. Penelitian ini berharap memberikan kontribusi dalam pemanfaatan media sosial sebagai personal branding seseorang dan juga kontribusi dalam ilmu komunikasi. Praktis, bermanfaat membangun personal branding Bondol. Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan acuan kepada seseorang maupun brand yang ingin meningkatkan personal branding khususnya di media sosial TikTok. Selanjutnya, Bab 2 tinjauan pustaka penelitian terdahulu. Pada penelitian ini menggunakan jurnal terdahulu untuk menunjang penelitian ini. Ada beberapa penelitian atau jurnal terdahulu sebagai referensi dalam perbandingan penelitian. Dalam penelitian terdahulu terdapat jurnal yang terdiri dari jurnal internasional dan nasional. Hasil dari penelitian terdahulu persamaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan apa yang ingin diteliti merupakan tema pada penelitian, yaitu personal branding pada media sosial. Perbedaan yang dimiliki dari semua penelitian terdahulu merupakan objek penelitiannya saja. Selanjutnya, bab 2, kajian teoritis. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari seseorang ke orang lain dengan tujuan untuk menginformasikan atau mengubah suatu sikap, pendapat, atau perilaku secara langsung atau tidak langsung yang melalui media. Komunikasi berawal dari seorang individu yang mempunyai ide atau gagasan yang disajikan dalam sebuah pesan, di mana penyampaian tersebut ditujukan untuk memberikan informasi atau bertukar pengetahuan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik menekankan hubungan antara interaksi dan simbol, di mana inti dari pendekatan ini merupakan pandangan dari sebuah individu. Interaksi simbolik diawali dengan munculnya ide, dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia atau mind, mengenai diri seseorang atau self, dan yang terakhir hubungan di dalam interaksi sosial yang bertujuan akhir untuk memediasi serta menginterpretasi makna di halayak masyarakat atau society. Selanjutnya, media sosial.
Media sosial merupakan sebuah platform komunikasi yang kegunaannya sangat instan pada saat ini. Media sosial juga memiliki fungsi sebagai sarana bertukar pikiran dan membagi informasi. Selain menjadi sarana komunikasi yang memiliki peran dan dampak sangat besar kepada kehidupan zaman sekarang, karena itu media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai ikatan sosial. Selanjutnya, media sosial TikTok. TikTok merupakan media sosial baru yang selain memberikan hiburan, TikTok memberikan keleluasan dan wadah bagi penggunanya sebagai media sosial untuk berekspresi, mengasah bakat, dan menyatakan pendapat melalui konten yang dibuat dalam bentuk video. Fitur For You page atau yang bisa disebut FYP ini merupakan target acuan dari semua pengguna TikTok karena fitur ini memberikan keunggulan dalam sebuah video dibuat oleh pengguna TikTok untuk mendapatkan banyak views. Selain itu, fitur FYP, TikTok juga menyediakan fitur untuk menambahkan lagu, menulis komentar, memberikan likes, dan share untuk menyebarkan video yang disukai ke media sosial lainnya. Selanjutnya, personal branding. Personal branding merupakan salah satu proses pembentukan persepsi masyarakat atau halayak terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang, di mana nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Aspek-aspek tersebut dapat diartikan sebagai kepribadian seseorang, kemampuan seseorang, atau apapun yang menciptakan persepsi yang positif. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, paradigma penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara mendalam yang bersifat mengamati kasus dengan tujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Oleh karena itu, peneliti kualitatif lebih mengutamakan dan menekankan kekuatan kualitas data, melainkan pada jumlah data atau kuantitas data. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, desain penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus. Tujuan utama dari penelitian dengan desain penelitian studi kasus adalah untuk meneliti dan mengembangkan pengetahuan secara mendalam terhadap suatu objek penelitian yang bersangkutan. Oleh karena itu, metode penelitian mengenai personal branding dengan penelitian di media sosial TikTok. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang yang berkaitan dengan objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bondol. Alasan penelitian memilih Bondol karena ia sangat cocok untuk diteliti. Ia merupakan seorang konten kreator yang namanya semakin dikenali banyak khalayak, terutama di media sosial TikTok. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini dengan alasan ingin menggali lebih dalam serta menjelaskan personal branding Bondol di media sosial TikTok. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara akan berkembang dan menyesuaikan selama berjalan prosesnya wawancara. Observasi pada penelitian ini dilakukan observasi media digital, yaitu media sosial TikTok. Fokus utama observasi ini dilakukan pada video yang diunggah Bondol dalam jangka waktu 13 Mei 2023 hingga 6 Juni 2023. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tersedia, seperti penelitian terdahulu atau dokumen yang memiliki tujuan untuk melengkapi dan memenuhi data-data primer. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian. Analisis yang digunakan adalah Miles dan Habermas. Terdapat 3 jalur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terakhir, teknik keabsahan data. Pada penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi data, penelitian dari berbagai pandangan partisipan yang berbeda-beda agar teruji kredibilitasnya. Penelitian ini akan menggunakan lebih dari satu sumber data dengan tujuan untuk membandingkan hasil satu jawaban dengan jawaban yang lainnya, yang dimana data triangulasi sumber akan didapat dari hasil wawancara partisipan. Sekian dari kami, terima kasih.